Putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Ini subhannya kalau menurut saya, kalau itu katanya bukan novum. Yang kedua adalah bahwa saksi yang melihat adalah bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan, tapi melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Apakah ini bukan novel? Ini tidak perlu dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap. Ya, ada pengakuan mengejutkan dari DD yang awal mengatakan bersama-sama dengan Aik melihat peristiwa itu dan dikuatkan Liga Akbar. Lalu DD sudah mencabut, mengatakan bahwa ini tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. Ya, apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita mau bertanya. 3 hal itu aja kita mau bertanya. Nggak usah kita pintar-pintar menjadi seorang advokat. Menurut saya masyarakat luas bisa melihat. Saya sampaikan lagi satu. Kalau dikatakan bahwa ini pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat ini pembunuhan, tidak ada visum pun yang menguatkan itu pembunuhan. Karena tidak ada luka tusuk, penyebab kematiannya apa? Ya, ini yang menurut kami sangat ironis. Tapi ya kita harus menghargai apapun putusan Mahkamah Agung, karena majelis sudah berpandangan, maka kita etisnya memang tidak boleh mengomentari putusan yang sudah dijatuhkan. Kami akan lakukan upaya hukum, ya tentunya bahwa kami hanya menyesalkan, kami berkomentarkan berdasarkan membela kepentingan klien kami dengan fakta-fakta yang pernah kami hadirkan. Langkah hukum selanjutnya, sekali lagi kami akan upayakan langkah-langkah hukum yang tepat lah, ya. Tadi kita bilang kita bisa memohon kepada Presiden untuk gerasi, abolisi, ya penghapusan hukuman ya terpidana dan sebagainya. Kemudian PK kedua, kita akan melihat dulu langkah hukum apa yang paling tepat. Ya, kami berharap masyarakat Indonesia, mari kita tetap semangat. Kami kuasa hukum sudah maksimal melakukan pembelaan, melakukan pendampingan. Rupanya Tuhan masih belum berkehendak, masih belum berpihak kepada kita. Tapi kami tetap akan berjuang, kami tetap akan menegakkan keadilan. Ya. Langkah apa Pak yang akan dilakukan oleh tim Pradi sendiri? Ya segera kami, langkah pertama kami akan mengambil keputusan. Kami akan pelajari, sesudah itu kami akan ambil langkah. Gitu. Maksudnya akan menemui para terpidana? Oh sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka, ya, kami perlu temui mereka. Kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia, ini menurut kami ini tragedi hukum, ya. Ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama. Tetapi majelis berpendapat lain, kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis hakim agung, ya hakim mereka. Kita harus hormati sistem hukum negara kita. Walaupun menurut kami ini tragedi, ya tapi mari kami pun akan mengambil langkah hukum. Perlawanannya bukan perlawanan secara di luar sistem hukum kita yang ada. Tentunya ketika kami memilih perlawanan atau melakukan mencari penegakan hukum, tentu dengan jalur-jalur hukum ya yang berlaku, yang diizinkan oleh negara kita, ya itu yang tadi saya sampaikan. Itu ya teman-teman ya. Kami mau ke lapas ya. Terima kasih. Saya kembali lagi. Biar nggak sepi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita, selamat siang. Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan
keterangan dari Mahkamah Agung. Terima kasih. Terhadap permohonan peninjauan kembali terpidana dalam perkara pidana tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data dari Register Perkara Kepaniteraan Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, terpidana dalam perkara pidana Cirebon yang telah mengajukan permohonan PK dan terregister sebagai berikut. A. Nomor 198 PK /PIT/2024 atas nama terpidana 1 Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terpidana 2 Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. B. Nomor 199 PK /PIT/2024 atas nama terpidana 1 Hadi Saputro alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Kiwul bin Muram, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutiadi, terpidana 5 Sudirman bin Suratno. C. Nomor 1688 PK /PIT/SUS/2024 atas nama terpidana anak. Susunan majelis atas perkara tersebut adalah A. Dalam perkara PK nomor 198 PK /PIT/2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priana Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. B. Perkara nomor 199 PK /PIT/2024 diperiksa oleh Majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi Sarjana Hukum M.Hum Humanira, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK /PIT/SUS/2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh Hakim Tunggal Dr. Haji Prim Haryadi Sarjana Hukum Magister Hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119-SK-SK-7-2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut
antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana, dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya, perkara PK Pidana Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara PINA. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau ada teman-teman media yang ingin